Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami takdimi sekaligus yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang mulia Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini BA, yang alhamdulillah dalam kesempatan yang sangat berharga siang hari ini beliau berkenan hadir di antara kita semua. Semoga beliau selalu diparingi kesehatan dan umur yang panjang, manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Yang kami takdimi pula Rektor Universitas Nurul Jadid Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG, yang saat ini beliau dalam perjalanan melaksanakan ibadah umroh. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan keselamatan hingga selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi bersama kita di Indonesia dan di Universitas Nurul Jadid. Amin Allahumma amin. Yang kami takdimi seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid maupun staf Universitas Nurul Jadid yang tak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dan yang kami hormati pula teman-teman panitia Ospekten Universitas Nurul Jadid, dan tak lupa pula bagi seluruh peserta mahasiswa baru Universitas Nurul Jadid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi, yang mana dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Alangkah lebih baiknya kita memulai acara Kalam Hikmah siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah, dengan harapan apa yang kita peroleh pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi Universitas Nurul Jadid, bagi Pondok Pesantren Nurul Jadid, dan bagi bangsa dan negara. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaatir Rasulillah bisiril Fatihah. Baik, untuk selanjutnya yaitu Kalam Hikmah, yang mana dalam hal ini akan langsung dibawakan oleh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf suara agak serak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma'dhaqatillah farajahullah wa ala alihi wa ashabi man tabi'u wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair.
Yang saya hormati Rektor Universitas Jadid atau yang beserta staf, pengurus pesantren yang hadir, panitia spektren yang saya hormati, serta adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Ini sudah setengah ya. Jadi saya katakan mahasiswi karena sudah mengikuti orientasi. Mestinya calon gitu. Calon mahasiswa. Ya. Universitas Jadid yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ya, insyaallah penuh barokah dalam acara sharing atau berbagi ya, berbagi bekal khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Jadid dalam mempersiapkan diri untuk masuk kampus dan masuk pesantren. Jadi ini siap kuliah, siap mondok. Ini mahasiswa yang mondok. Ada yang luar. Ya. Mengapa saya katakan bukan hanya siap kuliah tapi siap mondok? Karena Universitas Jadid ini adalah bagian dari program Pondok Pesantren Nurul Jadid. Jadi pesantren ini sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan dan pengkaderan serta pelayanan terhadap masyarakat punya banyak program ya, yang utamanya adalah pendidikan baik formal maupun non formal, termasuk informal juga. Apa bedanya? Kalau formal itu ya seperti yang kita menjalani pendidikan di sekolah termasuk perguruan tinggi. Non formal yaitu pendidikan yang diberikan di luar lembaga-lembaga pendidikan formal. Sekalipun sekarang ini sudah hampir ya semuanya itu formal semua. Tapi mudah-mudahan bukan formalitas. Informal artinya ada pendidikan yang tanpa ada pelajaran, tanpa ada penyampaian materi, tapi di situ ada pelatihan, ada pembiasaan. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan di pesantren atau di perguruan tinggi itu pada hakikatnya adalah pendidikan juga. Jadi kita sekarang ini sudah akan memasuki gerbang perguruan tinggi dan sekaligus pesantren. Untuk dunia perguruan tinggi dan pesantren ini untuk sebagian kita mungkin masih asing atau agak asing minimal. Walaupun sebagian dari kita ini sudah ada yang pernah mondok ya. Tapi mungkin kondisi termasuk budaya dan lain-lain di masing-masing pesantren termasuk di tiap-tiap perguruan tinggi itu tidak sama persis. Jadi karena itu maka ketika kita mau masuk suatu lingkungan
khususnya lingkungan lembaga pendidikan, maka sebaiknya kita mengadakan orientasi agar mengenal lingkungan itu. Sebab ketika kita masuk dalam satu lingkungan, tentunya kita harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan itu. Jadi ya, seperti apa kata pepatah ya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Artinya dimanapun kita berada, kita harus menghormati lingkungan kita. Kalau kita ingin baik-baik dengan lingkungan, menghormati lingkungan kita dan memahami, ya, serta apa? Ya sama halnya dengan orang yang akan kawin. Tapi ini jangan kesusu, masih harus studi dulu. Ini kan harus observasi dulu gitu ya. Jadi siapa calonnya, kemudian keluarganya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Sehingga kita masuk ketika kita sudah kawin dan hidup di tengah-tengah masyarakat di sekitar rumah kita akan bisa hidup dengan baik. Tidak ada masalah yang berarti. Sebab ketika hubungan kita dengan lingkungan tidak baik, sudah jelas pasti sulit kita itu untuk hidup tenang dan akan melakukan usaha apapun. Maka disinilah pentingnya orientasi ini. Jadi biar kita mengenal lingkungan pesantren, kalau tujuannya sudah jelas. Ya, adik-adik sekalian ini datang ke Yunuja dan ke pesantren ini kan untuk belajar. Ini sudah jelas. Tapi tempat belajar kita, apa kita sudah tahu, sudah kenal. Nah ini suatu tanda tanya yang harus kita jawab dengan melalui orientasi ini. Jadi ini ta'aruf gitu. Ya persis sama orang mau kawin, ini ta'aruf dulu. Ya. Atau orang yang ditugasi untuk menjadi pejabat di suatu tempat, dia harus kenal lingkungan. Atau orang yang mau usaha di suatu tempat harus juga kenal lingkungan sehingga dia masuk ke lingkungan itu dengan baik. Bapak dan adik-adik sekalian yang saya hormati, mengapa kita kuliah dan mengapa kita mondok? Apakah kita sudah punya jawab? Tentu saya yakin kita sudah bisa menjawab itu. Yang jelas kita kuliah dan mondok ini adalah untuk mencari bekal masa depan. Masa depan kita. Ya sekalipun masa kini ini butuh bekal juga. Nah di orientasi ini termasuk pembekalan masa sekarang. Tapi kita tidak akan hidup masa sekarang. Kita berharap akan hidup di masa depan. Jadi panjang umur. Tapi masa depan ini bukan hanya masa depan di dunia. Bagi kita orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat, maka masa depan kita itu adalah masa depan sampai kita berpindah
Ya ini memang agak aneh kita bicara ini. Kok orientasi bicara kuburan gitu. Nah, sampai kita memasuki kuburan, bahkan akhirnya nanti ke akhirat. Nah ini perlu dipersiapkan semuanya. Ya. Sebab apa artinya kita sukses, artinya kita bahagia di dunia ini kalau di tahapan kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat kita tidak sukses dan tidak bahagia. Padahal seperti kita ketahui dan kita yakini bahwa akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik ketimbang kehidupan ini, wa abqa, dan langgeng. Ya. Sebab kita sering hanya berpikir tentang kehidupan sekarang. Ya memang kita harus berpikir tentang kehidupan sekarang sebab kita masih hidup di dunia. Misalnya kita cari makan, cari nafkah gitu. Dan akhirnya kita kawin. Ini kan berpikir masa sekarang ketika di dunia. Tapi kan kita tidak hanya di dunia saja. Hidup di dunia ini kan tidak langgeng. Ya kalau rata-rata kita sebagai umat Muhammad itu adalah ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Kalau di sini nampaknya seperti belum ada ya 60. Nah, kalau saya sudah lewat. Ya. Jadi kalau sudah 60, 70, ini biasanya sudah game. Sudah selesai. Ya sekalipun masih alhamdulillah termasuk saya ini masih lewat gitu ya. Bahkan lewat 70 ini. Ya. Ya mudah-mudahan yang hadir utamanya adik-adik mahasiswa ini ya akan berumur panjang dan barokah. Dan bermanfaat ya. Jadi tidak hanya panjang aja. Lanceng umur keng lak nyela itunya gitu. Lah itu kan lebih baik mati saja. Orang yang begitu itu kalau mati tetangganya tidak mengatakan innalillah, tapi alhamdulillah gitu. Jangan sampai kita begitu ya. Ini harapan kita. Para hadirin khususnya peserta spektren, mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan. Apa bekal masa depan kita? Tentu saya kira sudah kita bisa jawab. Yang terpenting apakah uang? Apakah fisik atau kekuatan fisik? Itu penting. Sebab tanpa uang kita ini biasanya hampir ya, kalau masa sekarang ini ya semua kehidupan bergantung pada uang. Tapi itu bukan segala-galanya. Banyak orang yang kaya, yang uangnya triliunan, ya sama saja dengan kita. Yang kita pas-pasan. Ya. Artinya kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Gitu. Dan pada akhirnya ya mati juga. Gitu. Jadi ini uang penting, tapi kepentingannya itu tidak banyak sebetulnya. Persis seperti kita makan. Makan itu penting. Tapi kepentingannya tidak banyak. Malah kalau kita makan melampaui kebutuhan, itu bukan sehat. Ya, tapi apa? Sekarat. Bisa sakit, bisa mati. Ya. Ya, sekarang ini
berbagai penyakit. Ini banyak yang disebabkan oleh antara lain pola makan. Pola makan yang tidak sehat. Jadi ini kebutuhan tapi bisa menyebabkan penyakit juga. Lalu apa sebetulnya kebutuhan kita yang bekal kita yang terpenting? Tentu paling awal itu adalah ilmu. Ya, ilmu dalam arti luas. Ya. Karena itu maka perintah Allah pertama itu bukan sholat, bukan puasa, tapi mencari ilmu. Membaca, iqra ya. Itu wahyu pertama. Sholat nanti datang belakangan. Ya. Nabi Adam itu menjadi mulia karena dibekali oleh ilmu. Oleh Allah diberi ilmu. Sehingga malaikat suruh sujud. Jadi dengan ilmu itu kita naik derajat kita. Ya. Tentu ilmu yang bisa mengangkat derajat kita itu ilmu yang an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Apa ada ilmu yang tidak bermanfaat? Bisa saja. Pertama, dari sisi materi, memang ada ilmu yang tidak bermanfaat, tapi justru membahayakan. Misalnya apa? Ilmu santet. Ya. Makanya jangan belajar itu ya. Jadi santet itu tidak usah dipelajari. Sebab itu bisa berbahaya. Ya kalau sekedar tahu, tapi ya nanti kalau tahu khawatir diamalkan itu. Nah, tapi secara umum ilmu itu berguna gitu ya. Hanya apakah ilmu itu lalu berguna, bermanfaat dan bisa mengangkat derajat seorang? Ya tidak seluruhnya, tergantung bagaimana kita memperlakukan ilmu. Kalau ilmu dimuliakan, ilmu diamalkan, maka ilmu itu akan berguna dan mengangkat derajat kita. Ya. Tetapi sebaliknya, ketika ilmu tidak diamalkan dan tidak dimuliakan, maka ilmu itu bisa merugikan kita. Bahkan dan bisa menurunkan derajat kita. Ya, termasuk kepintaran, kepandaian. Ya, itu tidak selamanya bermanfaat. Misalnya, para koruptor. Orang korupsi itu bukan orang bodoh. Mereka itu orang pintar. Sebab kalau bodoh, ya korupsinya tidak banyak lah, paling hanya ratusan ribu. Gitu. Tapi yang bisa miliaran, triliunan, yang bisa membobol bank itu orang pintar. Dan itu ilmu, termasuk keterampilan. Lalu bagaimana agar ilmu kita itu bermanfaat? Tentu pertama harus diamalkan dan ditujukan untuk hal-hal yang baik. Ya, so, tidak semua pengamalan ilmu itu untuk kebaikan seperti tadi. Ya, pembobol bank itu menggunakan ilmunya untuk mencuri uang. Gitu. Ya. Maka apa? Harus ada hal lain selain ilmu. Yaitu apa? Yaitu agama. Agama termasuk yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pertama masalah ajaran tentang akidah, keyakinan yang benar dan mantap, dan akhlakul karimah, ya. Termasuk tata krama. Sebab ketika ilmu tidak disertai dengan akhlakul karimah, yaitu tadi ilmunya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Dan orang misalnya
orang alim sekalipun, tapi sombong, tidak punya akhlak, dia tidak akan disenangi orang. Ya, sebab kesombongan itu adalah perilaku yang apa? Karakter yang buruk. Maka dari itu kita menjalani pendidikan dimanapun. Di perguruan tinggi, di pesantren, kita jangan hanya mencari ilmu dan pengetahuan serta keterampilan dan keahlian. Tapi juga membina dan meningkatkan akhlak kita, karakter kita. Sebab semakin tinggi ilmu itu harus diimbangi dengan ketinggian akhlak. Ya. Kadang-kadang ilmu itu menjadikan orang itu sombong, ya maaf. Menjadikan orang sombong dengan ilmunya. Sebab orang itu bisa sombong karena hartanya, karena fisiknya. Juga karena ilmunya, bahkan bisa saja sombong karena amalnya. Ya. Jadi ketika dia banyak beramal baik, bisa sombong. Gitu. Maka ini adalah, sombong ini adalah suatu karakter yang bisa menjatuhkan seorang. Yang asalnya ilmu, amal itu mengangkat derajat seorang, tapi justru bisa menjatuhkan. Iblis itu, iblis, ya kita kenal iblis, ya. Artinya tahu namanya saja, tapi tidak tahu orangnya seperti apa. Iblis itu lama bersama malaikat beribadah pada Allah. Gitu. Ya memang antara iblis dan malaikat itu beda. Malaikat itu adalah makhluk yang tercipta dari nur, dari cahaya, sedangkan iblis dari api. Kemudian Allah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam. Sesudah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memberinya ilmu. Ya. Sebab begini, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, menciptakan manusia itu, Allah sudah memberitahu kepada malaikat. Ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Aku akan menciptakan khalifah dan akan ditaruh di bumi. Malaikat itu bertanya bukan karena protes, bukan. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha yasfukutina. Ya Allah, nanti yang kau ciptakan dan kau taruh di bumi itu bisa membuat kerusakan di bumi. Ya, khawatir malaikat. Lalu Allah berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Saya mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui. Malaikat taslim, menyerah. Ya. Kemudian Allah ingin buktikan bahwa manusia ini lebih unggul ketimbang malaikat. Nabi Adam itu diberi ilmu yang tidak diberikan pada malaikat. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk menyebut nama-nama benda-benda ini. Tapi malaikat tidak bisa. Kemudian Nabi Adam disuruh menyebut nama benda-benda itu, ternyata bisa. Artinya ini ada keunggulan. Keunggulan manusia terhadap malaikat. Ya. Akhirnya apa? Karena Nabi Adam itu diberi ilmu dan terangkat derajatnya dengan ilmunya, malaikat itu disuruh sujud, hormat pada Nabi Adam. Jadi ilmu itu mulia dan bisa memuliakan orang yang punya ilmu itu. Disuruh hormat. Termasuk iblis waktu itu disuruh hormat juga. Malaikat taat pada Allah, menghormati Nabi Adam, sujud. Sementara iblis tidak mau. Ditanyakan oleh Allah, kenapa kamu, wahai iblis, kamu tidak mau disuruh sujud pada Adam? Iblis tanya,
menjawab, ana khairun minhu, kata iblis. Saya ini lebih baik ketimbang Adam. Sombong. Kenapa? Alasannya iblis kok merasa lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebab engkau ya Allah menciptakan saya ini dari api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Kata iblis, api lebih unggul ketimbang tanah. Oleh karena itu kata iblis, saya tidak mau sujud pada Adam. Padahal yang nyuruh itu Allah. Maka kesombongan menimbulkan kedurhakaan. Mungkin dari segi ilmu, iblis atau setan itu lebih banyak, lebih pandai ketimbang kita manusia. Sebab usianya itu lebih tua gitu ya. Makanya setan itu menggoda siapapun bisa. Bukan hanya orang awam, orang alim pun digoda. Termasuk mahasiswa dan mahasiswi ini. Ini digoda oleh setan. Dan mereka pinter gitu. Setan. Caranya itu pintar. Teknik menggoda. Itu pintar. Kalau terang-terangan suruh buat maksiat tidak mau, ya digoda dengan cara lain. Ini pernah terjadi ada apa? Seorang ahli ibadah. Tekun beribadah. Tapi dia ilmunya tidak banyak gitu. Akhirnya apa? Datang setan menggoda dia dalam bentuk manusia. Setan itu membentuk diri menjadi manusia. Dan setan itu tidak langsung menggoda, enggak. Pura-pura nangis gitu. Wiritan nangis. Si ahli ibadah itu kagum. Wah, ini orang hebat. Berdoa sampai nangis. Sementara saya berdoa lama sekali, tidak nangis-nangis. Nah, akhirnya dia tanya kepada setan itu. Tapi tidak tahu bahwa itu setan. Kenapa Anda itu kok bisa nangis kalau berdoa? Saya ini bisa nangis kalau karena saya ingat dosa-dosa saya. Jadi orang itu kalau ingat kesalahannya pasti susah, sedih, bisa nangis. Lalu kata orang itu, bagaimana caranya supaya bisa khusyuk, bahkan nangis seperti sampean? Nah, ini setan sudah punya peluang. Ini. Kata setan, gampang. Sampean supaya bisa nangis seperti saya, lakukan maksiat. Ini jerat setan. Kalau sampean sudah berbuat maksiat, nanti berdoa pasti khusyuk sampean karena takut. Gitu. Ya. Lalu kata orang itu, apa ya maksiat yang akan saya lakukan? Kata setan itu, berzina saja. Saya takut kan. Ini kan orang baik-baik. Zina itu dosa besar. Terus, ya bunuh orang aja. Wah, apalagi itu lebih besar. Nah, mabuk saja. Nah, kalau itu lumayan. Jadi dianggap mabuk itu lumayan. Artinya bukan dosa yang berbahaya. Akhirnya dia mabuk. Ketika mabuk, tidak sadar, ada orang perempuan diperkosa. Ya orang mabuk kan begitu. Mabuk apa saja itu ya. Bahwa diperkosa. Kemudian sesudah memperkosa perempuan itu, dia sembuh dari mabuknya, akhirnya dia ketakutan. Nanti kalau saya dilaporkan ini, pasti dihukum. Lalu bagaimana? Supaya dia tidak lapor, bunuh saja perempuan ini. Jadi perempuan itu dibunuh. Sudah diperkosa, lalu membunuh. Ini bahayanya mabuk ya. Jadi jangan dientengkan. Allahu Akbar.
Jadi saudara, dalam beribadah atau melakukan apa saja, tidak cukup kita hanya dengan semangat. Orang itu kan ahli ibadah, semangat sekali ibadah. Tapi karena tidak punya ilmu, akhirnya bisa eco-kocok gitu. Bisa ditipu oleh setan. Dan gagal. Ya, karena dia mabuk, kemudian berzina, kemudian membunuh. Gitu. Karena itu ilmu itu begitu penting, tapi harus diamalkan. Dan untuk bisa seseorang yang punya ilmu, terdorong untuk mengamalkan ilmu itu kalau dia akhlaknya baik. Kalau enggak, ya seperti iblis. Iblis itu pasti pintar ya, dia pintar timbang manusia. Tapi dia tidak patuh pada Allah, tidak mengamal, tidak karena padahal dia tahu bahwa Allah itu adalah Tuhannya dan dirinya iblis itu adalah makhluknya dan hambanya, mestinya harus patuh. Tapi karena dia itu akhlaknya buruk, sombong, maka dia ilmunya tidak diamalkan dan akibat itu maka iblis itu dilaknat oleh Allah. Dan keturunannya iblis, setan ini. Iblis itu dendam pada manusia. Termasuk setan-setan dendam. Kenapa? Sebab mereka itu dilaknat oleh Allah. Karena mereka gara-gara manusia, gara-gara Nabi Adam. Oleh karena itu iblis dan keturunannya itu setan itu ingin menjerumuskan kita juga sebagaimana mereka terjerumus dalam laknat Allah. Maka mereka ingin menjerumuskan kita yang menjadi penyebab iblis dilaknat, ingin menjerumuskan kita ke laknat Allah juga. Nah, disinilah pentingnya semangat, tapi juga harus punya ilmu dan ilmunya harus diamalkan dan termasuk disertai dengan akhlak. Oleh karena itu saudara, sekali lagi kita kuliah, kita mondok, ini ya bersyukur karena kita insya Allah dengan kuliah dan dengan mondok itu akan mendapatkan banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak keterampilan. Ya. Tapi apakah apa yang kita dapatkan, ilmu, pengetahuan, keterampilan, keahlian, apakah akan bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain di dunia sampai akhirat? Ini belum tentu. Nah, jadi karena itu kita harus membina di pondok atau di perguruan tinggi ini, membina akhlak kita. Sebab semakin tinggi ilmunya tapi tidak semakin tinggi akhlaknya, maka ilmunya akan dibuat main-main, dibuat alat untuk melampiaskan keinginan-keinginan nafsunya. Ya, jadi ini lalu bagaimana? Ya kalau masalah untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan, saya kira lebih mudah ya. Karena apa? Kita cukup belajar, kuliah, berlatih. Bahkan sekarang ini kita bisa belajar mandiri ya dengan adanya sumber-sumber pelajaran, sumber ajar yang sangat mudah. Ya. Tapi untuk karakter ini tidak bisa. Ya. Karakter itu tidak bisa. Harus melalui pendidikan, dan pendidikan itu melalui pembiasaan. Tentu di sini perlu bimbingan. Gitu. Jadi ya, tapi kita sebagai mahasiswa tentu sudah mulai masuk ke usia kedewasaan. Insya Allah sudah bisa mendidik diri, tidak usah dididik oleh orang lain. Jadi kalau seperti anak SMP, SD, apalagi TK, ini perlu perlu ada yang mendidiknya.
Artinya yang melatihnya untuk membina karakternya. Tapi insya Allah bagi kita yang sudah dewasa ini, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, ini tentu bisa mendidik diri kita sendiri. Hanya memang kendala utamanya itu untuk mendidik diri dan menjadi orang yang baik, itu selain lingkungan ya yang tidak baik, tapi juga adalah diri kita sendiri. Yang dalam istilah agama itu dikenal dengan nafsu. Kita ini kan bukan malaikat. Malaikat itu tidak punya nafsu. Karena itu malaikat tidak ingin makan, tidak ingin tidur, tidak ingin kawin. Jadi kalau malaikat itu disuruh jaga sesuatu, misalnya, pasti aman. Ini malaikat. Karena dia tidak akan pernah korupsi dan lain sebagainya. Tapi manusia itu dengan nafsunya sering mengambil kesempatan untuk ketika dia diberi amanah. Ya. Amanah apa saja, termasuk jabatan misalnya. Seorang pejabat itu kan pengemban amanah. Tapi dia kadang-kadang mengambil kesempatan untuk kepentingan diri dan kesenangan dirinya. Lah ini yang nafsu. Dan nafsu ini paling sulit untuk dihadapi. Kalau setan mungkin kita bisa baca tawud ya. Baca tawud, setannya lari. Sekalipun sudah itu kembali lagi. Tapi kalau nafsu mau lari kemana? Nafsu itu kan diri kita sendiri. Bahkan kita tidak boleh bunuh nafsu itu. Sebab bunuh nafsu itu seperti bunuh diri. Jadi ini karena itu lalu nafsu ini dididik dengan membiasakan hal-hal yang baik. Sekalipun di awal mungkin berat. Ya. Persis seperti bayi ya. Jadi kata Syekh Imam Busiri, nafsu ini bagaikan bayi. An-nafsu katifli. Nafsu itu bagaikan bayi. Intuh milu syabba'alahu birroda. Kalau kau biarkan bayi itu nyusu. Bayi itu kan biasanya netek nyusu. Ya. Kalau udah nyusu, waktunya nyusu udah disusui nangis kan. Tapi bayi itu harus disapih. Ya, MRN gitu. Kalau sudah umur 2 tahun, jangan terus nyusu. Nanti kalau diteruskan nyusu sampai besar pun ingin nyusu terus. Nah, iya kalau bayi nyusu tidak apa-apa. Kalau sudah seungutan nyusu. Ya. Nanti takut nyusunya lain itu. Jadi karena itu bayi itu maksimal umur 2 tahun harus disapih. Dalam Al-Quran disebutkan wa fisaluhu fi amain. Bayi itu disapih kalau sudah umur 2 tahun. Artinya disapih itu tidak disusui lagi. Atau diganti dengan air susu formula ya. Susu formula apa? Susu sapi ya. Jadi kita ini banyak nyusu ke sapi. Ya. Tapi memang harus begitu. Jadi kita kalau dulu kita dilatih oleh orang tua kita, dilatih, dibiasakan oleh guru kita. Tapi sekarang kita harus mau melatih diri. Kita harus mau membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka insya Allah kita mudah mengendalikan diri, mengendalikan nafsu ini. Sehingga akhirnya kita mudah mengamalkan ilmu. Mengamalkan untuk menjadi baik. Sebetulnya manusia ini kalau dari segi nafsunya itu tidak ada bedanya dengan binatang. Yang bedakan manusia itu adalah akalnya. Ya. Kalau nafsunya sama.
Misalnya dengan kambing, dengan sapi dan lain sebagainya. Sama-sama punya keinginan makan, minum, tidur, kawin juga gitu. Itu udah usah diajari itu. Sapi itu sudah bisa belajar sendiri. Itu nafsu. Tapi mereka tidak punya akal. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Sapi itu punya anak, melahirkan anak perempuan. Kemudian ketemu dengan sapi jantan yang dulu jadi ayahnya sapi itu. Sapi jantan, pengurpi, apa? Pejantan itu tidak tahu apakah ini anaknya atau bukan. Pokoknya ya sudah gitu. Lah kalau ada yang orang seperti itu ya sudah. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi berarti akalnya itu tidak dipakai, yang mereka dikuasai oleh nafsu. Jadi manusia itu kalau dikuasai nafsu, pasti akalnya itu tidak berfungsi. Pasti. Ya. Misalnya apa? Ketika kita benci kepada seorang, benci ini kan termasuk nafsu perasaan. Apapun yang dikatakan orang itu benar atau salah, pasti dikatakan salah. Ketika kita senang kepada seorang, apapun yang dikatakan orang itu, pasti kita menganggap itu baik. Di situ ada nafsu. Ya, makanya kan kemanten baru. Ya, kemanten baru itu masih seneng ya. Seneng-senengnya. Ini serba harum, serba indah. Gitu. Jangankan tersenyum, merongok. Ya, merengut. Indah tuh kalau masih baru. Tidak pakai parfum, harum. Bahkan ngentut, harum juga. Gitu. Katanya kalau manten baru itu ngentut, istrinya ngentut, Pak. Itu bunangkah gitu. Ini kalau masih baru. Kenapa? Akalnya tidak berfungsi. Tidak bisa membedakan baunya nangka dan kentut. Gitu. Jadi kalau kita ingin cerdas, akal kita berfungsi dengan baik, kendalikan nafsu kita. Jadi kalau tidak bisa kendalikan nafsu, pasti tidak akan cerdas. Kecerdasan kita akan berkurang. Maka dari itulah Allah berfirman bagi orang-orang yang dikuasai nafsu itu. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak bisa mengerti apa-apa. Ya tadi, kentut, bunangkal itu kan tidak ngerti. Ya. Walau ma'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak bisa melihat dengan jelas. Walau adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar hal-hal yang baik. Ulaika al-an'am. Orang yang seperti itu bagaikan binatang. Balhum adal. Bahkan lebih parah ketimbang binatang. Kenapa? Sebab binatang itu tidak kreatif. Karena tidak punya akal, tidak kreatif. Tidak bisa berkembang. Tidak punya kreasi. Dari dulu sampai sekarang. Yang namanya kambing, ya makan rumput. Tidak ada karena kambing modern lalu makan roti. Nah, kalau kita ini kreatif. Kreatif. Lebih-lebih bangsa Indonesia ini bangsa yang paling akomodatif, yang menerima budaya di mana-mana. Makanan dari Italia masuk, Cina masuk, Arab masuk. Sehingga kita makan terus akhirnya. Jadi ini apa? Bisa lebar. Dan binatang, sebuah binatang. Kalau memangsa orang misalnya, memangsa orang, manusia. Paling
Sehari itu udah habis satu. Mungkin satu orang tidak habis gitu ya. Tapi manusia yang berkarakter seperti binatang, dia bisa membunuh manusia dalam waktu sekejap atau dalam waktu sebentar sampai ribuan bahkan ratusan ribu. Ini kok bisa? Ya dengan bom. Dulu Amerika itu ngebom Jepang di Hiroshima dan Nagasaki. Berapa ratus ribu yang meninggal. Itu kejahatan manusia. Lebih buas ketimbang singa. Ini kalau tidak bisa mengendalikan nafsu. Dan yang bisa mengendalikan nafsu itu adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Di samping juga pengetahuan. Jadi mengasah akal kita dengan ilmu dan mengendalikan nafsu kita dengan iman dan takwa. Maka itu kita dalam belajar ini jangan hanya mencari ilmu dan numpuk-numpuk ilmu. Tapi juga harus mendidik diri sendiri supaya punya karakter yang baik. Saudara-saudara, mungkin kiat-kiat sukses belajar dan kiat sukses mondok sudah diberikan ya. Apalagi ini saudara sudah mahasiswa. Saya kira bisa cari sendiri lah metode dan cara belajar. Hanya yang penting adalah konsistensi. Bagaimana kita konsisten, istiqomah. Ya. Jadi jangan mudah patah, jangan mudah putus asa. Ya. Jadi sabar, tekun, tidak berhasil satu kali terus. Ini dulu ada seorang imam namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau itu bebal, bodoh katanya remote. Belajar tidak ngerti-ngerti. Tidak paham-paham. Hampir putus asa. Akhirnya apa? Beliau menyepi di suatu tempat. Di tempat itu ada air yang netes ke batu. Ada batu. Di atasnya ada air netes. Dan bekas tetesan air itu berlubang. Ini luar biasa kan? Air itu bukan hanya lunak tapi cair. Tapi mengapa bisa melubangi batu yang keras itu? Ibnu Hajar berpikir, oh kalau begitu air itu kan netes. Bisa melubangi batu itu kan tekun ya. Istiqomah gitu. Netesnya istiqomah. Jadi sekalipun hanya setetes air, tapi istiqomah netes bisa melubangi batu. Mungkin kita tidak cerdas, ya, atau tidak cerdas teman kita. Tapi kita kalau tekun istiqomah belajar, maka insya Allah bisa. Sebab keberhasilan studi, keberhasilan belajar, itu sangat ditentukan oleh ketekunan, bukan sekedar kecerdasan. Memang kecerdasan itu adalah membantu apa? Kemudahan. Tapi ketika orang sudah tidak punya motivasi belajar, secerdas apapun dia tidak akan punya ilmu. Kun gak ada cerdasnya itu. Ini yang sekarang ini kan banyak orang yang IQ-nya itu tinggi. Bahkan ada yang melebihi Einstein ya. Albert Einstein. Katanya Pak Habibie itu IQ-nya itu lebih melebihi Albert Einstein. Tapi kan tidak sehebat penemuan-penemuannya, tidak sehebat Einstein. Tidak sepopuler Einstein. Ya mungkin karena dia tekun. Banyak orang-orang yang berhasil karena ketekunan. Banyak. Dalam hal apapun. Baik dalam mencari ilmu maupun dalam usaha-usaha lain. Ya. Termasuk cari jodoh. Ya. Jadi kalau tekun insya Allah dapat gitu.
Ya, jadi saudara, kita perlu belajar metode yang baik, cara belajar yang baik, tapi tanpa konsistensi, tanpa keistiqomahan, maka itu tidak akan punya hasil yang berarti. Nah, dan konsistensi dan keistiqomahan itu lagi-lagi itu karakter, bukan kepandaian, tapi karakter. Nah, jadi ini adik-adik sekalian, sekedar ungkapan kegembiraan saya karena adik-adik ini sudah memasuki ya gerbang perguruan tinggi yang ada di pondok ini. Ya. Jadi perguruan tinggi ini insya Allah akan banyak menghasilkan akan mendapatkan ilmu lebih gitu ya, ketimbang yang SLTA. Tapi jangan amin dulu ya. Sebab sekarang ini saudara, banyak orang yang pendidikannya bukan perguruan tinggi, tapi sukses melebihi mahasiswa. Orang yang pendidikannya perguruan tinggi. Saya pernah lihat di YouTube itu orang lulusan SMK. Saya lupa tempatnya. Apa di Jawa Barat. Dia bisa punya perusahaan desain, mendesain. Dan merekrut teman-temannya yang sama SMK-nya. Gitu. Akhirnya dia ikut saudara? Ikut lomba internasional tentang desain. Termasuk mendesain suatu alat dalam pesawat itu. Dia bisa mengalahkan dokter-dokter itu. Ya. Ini karena ketekunan, pengalaman dan ketekunan. Ya saya tidak berarti bahwa kuliah dan belajar sampai S3 itu tidak penting. Penting. Tapi kita harus istiqomah tadi. Konsisten. Jadi suatu yang sedikit tapi istiqomah insya Allah bisa berhasil sama dengan tetesan air yang istiqomah menetesi batu, maka batu akan berlubang. Adik-adik sekalian, barangkali ini ya mohon maaf. Ini saking gembiranya sehingga agak semangat ini bicara. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang berlebihan, yang tidak layak, tidak pantas. Tapi mudah-mudahan adik-adik sebagai calon intelektual bisa memilih dan memilah, mengambil yang baik. Ya. Dari semuanya. Nah, barangkali itu sekali lagi mohon maaf kepada bapak dan adik-adik sekalian. Akhirnya adhanallahu ma fil khair wassalah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa dia. Doa. Ya. Karena usaha apapun tanpa pertolongan Allah tidak akan berhasil dengan baik. Mungkin berhasil tapi semu, bukan keberhasilan yang hakiki. Karena itu jangan lupakan doa untuk mohon pada Allah. Tapi jangan berdoa saja. Kalau kita minta sesuatu, maka selain minta, kewajiban kita harus laksanakan. Ya. Seperti kita nyatakan dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Itu kewajiban. Baru sudah itu iyyaka nasta'in lalu mohon. Nah, kalau mohon saja minta melulu. Tapi kewajibannya laksanakan. Sama dengan orang yang kerja di perusahaan. Minta gaji terus tapi tidak pernah masuk. Ya ada akan diberi.
Allah bukan pelit, Allah tidak pelit. Bahkan kita sebelum minta, kita sudah dapat nikmat, anugerah pemberian banyak. Kita hidup ini anugerah Allah. Kita bisa berpikir anugerah Allah. Tapi kan kita disuruh minta oleh Allah. Ya, jadi sekali lagi kita wajib berusaha keras, bersungguh-sungguh dan benar. Ya, benar ini artinya caranya benar. Tapi jangan melupakan sambungan kita ke atas, yaitu berdoa. Mari untuk mengakhiri pertemuan kita ini, kita baca Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita akan dianugerahi oleh Allah keberhasilan, kesuksesan dalam segala hal, bukan hanya dalam kuliah, dalam segala hal. Dan kita selalu dibimbing oleh Allah di jalan yang diridhai. Dan tentu ketika kita nanti akan kembali kepada Allah, mudah-mudahan ketika kembali kita kembali dengan baik, membawa husnul khotimah. Ala hadhihi kalimatin shalihah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahina min jami'i sayyi'at. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana wa walidina ma'inna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina. Allahumma rizqna wa imanan kamila yaqinan shadiqan wa ilman nafi'a wal banash taubatan nasuha khuluqan hasana wa rizqan halalan wa اللهم بارك لنا في أعمالنا في علومنا في أرزاقنا في أولادنا. اللهم يسر لنا أمورنا خصوصا في أمور العلم والرزق برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك حسن الختام والموت على الإيمان والإسلام والتوحيد والإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد بأسرار الفاتحة. Terima kasih kami haturkan. Semoga apa yang kita dapat pada sore hari ini bermanfaat bagi kita, bagi Universitas Tajdid dan bagi bangsa dan negara. Mungkin ini saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.